Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi bencana di Sumatera Barat pada Kamis siang. Presiden ingin memastikan percepatan pemulihan pasca bencana berjalan sesuai dengan rencana. Setibanya di Sumatera Barat, Presiden meninjau posko pengungsian dan juga hunian sementara di Desa Saraleh Aya, Palembean, Kabupaten Agam. Bahkan Presiden Prabowo sempat mendengarkan paparan dari Kepala BNPB Suharyanto terkait dengan hunian sementara yang sudah mulai dibangun. Ada 8 lokasi di Sumatera Barat yang akan dibangun hunian sementara, 2 diantaranya di Kabupaten Agam. Dan kemudian Presiden Prabowo berkeliling area posko untuk menyapa para pengungsi dan sekaligus berinteraksi dengan mereka. Dalam kesempatan ini, Presiden berterima kasih meski masih dalam kondisi memprihatinkan, namun para pengungsi ini tetap menunjukkan semangat. Presiden pun memastikan hunian sementara untuk para pengungsi ini akan selesai dalam sebulan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara. Sembilan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan, ya. Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Presiden Prabowo juga sempat meninjau lokasi dapur umum di posko ini dan sempat mencicipi nasi goreng buatan prajurit TNI dan juga para warga. Presiden bahkan terlihat makan dengan lahap dan menyampaikan bahwa dirinya memang belum sempat untuk makan pagi. Enggak, lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi? Siap. Telur ceplok. Kebetulan saya sendiri.
Dan selain itu, momen haru sempat terjadi saat salah seorang pengungsi menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden dan meminta perbaikan di kampung halamannya di Pasaman ini. Kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana Sumatera Barat adalah yang kedua kalinya untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan optimal. Kami semua warga ya, kalau bisa kami perbaiki lagi termasuk anak-anak kami untuk sementara ini sebelum kami dapat berusaha. Setelah mengunjungi Kabupaten Agam, Presiden Prabowo kemudian beralih untuk mengecek jembatan darurat Mantuang di Padang Pariaman. Saat ini jembatan darurat sudah bisa difungsikan untuk kendaraan motor dan juga mobil dengan tonase maksimal 2,1 ton. Presiden melihat spanduk informasi terkait dengan jembatan ini dan juga foto kondisi sebelum serta sesudah pembangunan jembatan. Saat jembatan sudah terpasang dan melintas di atas sungai, Prabowo pun sempat menyeberangi jembatan ini untuk memastikan langsung kondisinya. Di kedua sisi ujung jembatan ini ada tumpukan karung dan pasir sebagai penyangga, sementara dasar jembatan menggunakan balok kayu. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyapa warga yang ada di lokasi ini, termasuk anak-anak yang mengantri untuk bersalaman dengan dirinya. Pemirsa, Presiden juga memeriksa perbaikan jalan yang putus yang ada di Lembah Anai Tanah Datar. Jalan Nasional Akses Padang Bukit Tinggi ini masuk dalam kategori rusak parah usai dihantam banjir bandang. Sejumlah alat berat masih berada di lokasi untuk menyelesaikan program perbaikan ini. Presiden Prabowo juga sesekali mendengar penjelasan dari petugas Kementerian Pekerjaan Umum mengenai proses perbaikan ini. Saat ini ruas jalan rusak di dekat air terjun Lembah Anai sudah dibetonisasi dan ruas jalan pun sudah bisa dilalui dua arah oleh motor maupun mobil. Sejak hari Rabu, Ditlantas Polda Sumatera Barat sudah melakukan uji coba pembukaan operasional jalan Lembah Anai untuk kendaraan roda 4 yang sebelumnya ditutup total, pemirsa. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat penanggulangan pasca bencana. Semua lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah bahu-membahu agar warga bisa kembali bangkit dari pulih dari bencana. Sementara itu di lokasi berbeda, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pengungsi korban banjir dan longsor yang ada di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Dirinya menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah berjanji untuk membangun kembali serta merenovasi rumah-rumah warga yang terdampak bencana. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Wapres Gibran meninjau pos pengungsian di Desa Kampung Gumpang Lumpuh, Kecamatan Putri Betung. Di pos pengungsian ini, Wapres berdialog singkat dengan para pengungsi, menanyakan kondisi mereka dan menyampaikan arahan agar tim medis memantau kesehatan para balita, anak-anak, ibu hamil dan juga lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, selain di Gayo Luas, Wapres dan rombongan juga meninjau lokasi pengungsian yang ada di PD Jaya. Pemirsa, kepada para korban bencana ini, Wapres menegaskan sesuai dengan janji Presiden, seluruh rumah yang rusak akan direhabilitasi dan direlokasi oleh pemerintah. Wapres menyampaikan komitmen pemerintah dalam membangun kembali rumah warga sudah ditegaskan dalam sejumlah kunjungan Presiden dan juga Wapres ke lokasi bencana. Namun pembangunan membutuhkan proses dan sebagian pemukiman yang lumpuh akan direlokasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Wapres juga membagikan mainan untuk balita dan anak-anak sebagai bentuk dukungan mental mereka pasca bencana di Sumatera. tadi saya sudah janji dengan Pak Bupati
Pak Presiden juga sudah 3 kali berkunjung ke tempat-tempat bencana. Pak Presiden berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Mungkin nanti bisa di tempat yang sama atau di tempat yang agak di tempat yang lain yang lebih aman tentunya. Karena tadi saya lihat di kampung mana tadi Pak? Riget. Dari sungainya udah jadi lebar, jembatannya rusak, ada beberapa rumah juga yang hanyut. Kita pastikan nanti rumah yang baru di tempat yang aman ya Pak Bupati ya. Pokoknya lokasinya nanti yang menentukan Pak Bupati dan pastikan lokasi barunya itu. Usai jeda, Prioritas Indonesia akan hadir kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.